Situs Ratu Boko merupakan situs arkeologi yang dikenal sebagai Keraton Ratu Boko atau Istana Ratu Boko. Candi Ratu Boko terletak di sebuah bukit yang berjarak 3 km di selatan kompleks Candi Prambanan. Berdasarkan patung Rakai Panangkaran yang berasal dari abad ke-7, nama asli Candi Ratu Boko adalah Abhayagiri Wihara. Nama Candi Ratu Boko sendiri berasal dari penduduk sekitar setelah kedatangan Raja Boko, sang raja legendaris yang disebut dalam mitos Roro Jonggrang. Situs arkeologi Ratu Boko terletak 196 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas 16 hektar yang termasuk dalam 2 wilayah pedukuhan, yaitu Pedukuhan Dawung dan Sambirejo, Desa Boko Harjo, dan Desa Prambanan. Pada situs Ratu Boko terdapat jejak peninggalan struktur sekuler yang diperkirakan didirikan di sebuah dataran tinggi yang dibagi menjadi teras-teras yang satu sama lain dipisahkan oleh batu berbentuk wajah atau talut. Sisa-sisa bangunan di teras Ratu Boko terdiri dari beberapa tempat yang memiliki nama berdasarkan folklore setempat dan berhubungan dengan kerajaan, seperti paseban atau pavilion, tempat menerima tamu, pendopo atau balairung, dan keputren atau bagian khusus wanita. Berbeda dengan peninggalan purbakala lain dari zaman Jawa kuno, yang umumnya berbentuk bangunan keagamaan, situs Ratu Boko merupakan kompleks profan, lengkap dengan gerbang masuk, pendopo, tempat tinggal, kolam pemandian, hingga pagar pelindung. Kedudukan di atas bukit ini juga mensyaratkan adanya mata air dan adanya sistem pengaturan air yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kolam pemandian merupakan peninggalan dari sistem pengaturan ini. Sisanya merupakan tantangan bagi para arkeolog untuk merekonstruksi kembali. Ratu Boko, warisan sejarah nan eksotik. Di sini cuma situsnya aja, Pak. Oh, situsnya aja? Iya. Oh. Nanti di dalam luas ada Berapa hektar sih arealnya? 16 hektar. 16 hektar? Ya. Di dalam ada gua, Ada gua? ada pendopo. Oh. Yang paling terkenal sih kalau di sini gapura utamanya, beja buat sunset. Gapuranya? Iya. Harga tanah masuknya 40.000. Selamat pagi. Iya, Tiketnya dipersiapkan Pak untuk di-scan masing-masing. Oh gitu. Ya, ada 3 pintu, silakan. Ini nanti ada yang mandu nggak, Bu? Kalau butuh pemandu ada. Kalau mandu ada biaya? Iya. Berapa? Pemandu ada biaya sendiri 100.000. Oh, 100.000. Oh, oke, makasih ya, Bu. Iya. Paskan barcode dulu, ditempel, Barcode. panah hijau baru masuk. Monggo silakan. Oke, Pak. makasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jalan Pesiran, salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta bahagia. Pada video kali ini kita akan mengunjungi situs Ratu Boko yang berada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, sekitar 3 km dari Candi Prambanan. Perjalanan kita mulai di Taman Ratu Boko. Di sini para pengunjung dapat melihat pemandangan yang indah. Dengan suasana tenang, kita dapat berjalan santai serta menikmati keindahan alam di sekitarnya.
Perjalanan di situs Ratu Boko bukan hanya tentang menjelajahi sejarah, tetapi juga tentang menyadari betapa kayanya warisan budaya kita. Setiap batu, setiap ukiran adalah saksi bisu dari kehidupan yang pernah begitu megah di tempat ini. Dan kini giliran kita untuk menjaga dan menghargainya. Terima kasih masih bersama kami Jalan Pesiran yang akan menyusuri situs Ratu Boko. Sekarang kita akan memasuki gerbang utama. Situs Ratu Boko sebenarnya bukan sebuah candi, melainkan reruntuhan sebuah kerajaan. Oleh karena itu, Candi Ratu Boko sering disebut juga dengan Keraton Ratu Boko. Karena menurut legenda, situs tersebut merupakan istana Ratu Boko. Disebut Keraton Ratu Boko Ayah Loro Jongrang. Nah, ini adalah perjalanan sesungguhnya dari situs Ratu Boko ini. Kita mulai dari gerbang utama yang megah. Pintu ini bukan sekedar jalan masuk, tetapi simbol kekuatan dan kemegahan masa lalu. Ketika kita melangkah melewati gerbang ini, kita seolah memasuki dimensi lain. Lihatlah detail ukiran yang mencerminkan perpaduan budaya Hindu dan Buddha. Sebuah cerminan harmoni yang luar biasa pada masanya. Sekarang kita akan menuju ke Candi Pembakaran. Letaknya sekitar 37 meter dari arah timur laut dari gerbang utama yang berbentuk teras. Candi Pembakaran. Candi Pembakaran berbentuk bujur sangkar dan berteras dua. Dinding candi diperkuat dengan selapis batu andesit, sedangkan bagian dalamnya tersusun dari batu putih. Pada bagian tengahnya terdapat perigi atau sumuran berbentuk segi empat. Candi Pembakaran diduga merupakan bangunan suci yang berfungsi sebagai pelengkap dalam upacara keagamaan umat Hindu, karena mempunyai ciri-ciri sebagai candi Hindu. Ratu Boko bukan sekedar tempat. Ini adalah kisah tertulis di atas batu-batu tua, diukir oleh tangan-tangan nenek moyang kita ribuan tahun silam. Nama Ratu Boko sendiri diambil dari kisah legenda dari Raja Boko, ayah dari Roro Jonggrang, tokoh yang melahirkan mitos Candi Prambanan. Namun di balik legenda, situs ini menyimpan sejarah sebagai sebuah istana megah pada abad ke-8 yang berfungsi sebagai pusat kekuasaan dan spiritual. Paseban. Paseban berarti tempat untuk menghadap raja. Di sebelah tenggara pintu gerbang terdapat dua buah batur yang terletak berdampingan. Kedua batur itu biasa disebut paseban. Paseban diperkirakan merupakan suatu bangunan dengan konstruksi kayu. Hal tersebut didukung dengan adanya temuan umpak-umpak batu,
yang berfungsi sebagai penyangga tiang yang terbuat dari kayu. Pendopo. Bangunan pendopo berada di teras keempat dan mempunyai luas 14.000 meter persegi. Bangunan pendopo terdiri dari pagar pendopo dan 2 buah batur, 1 batur di sebelah utara dan 1 batur di sebelah selatan. Kaki dan atap pagar keliling terbuat dari batu andesit, sedangkan tubuhnya terbuat dari batu putih. Di bagian atas pagar diberi hiasan utpala. Pada kaki pagar terdapat jala dwara yang berfungsi untuk mengalirkan air dari dalam pagar keluar yang kemudian ditampung dalam wadah yang berbentuk melengkung. Kedua batur terbuat dari batu andesit. Keduanya dihubungkan dengan selasar. Batur bangunan ini merupakan bangunan sentral yang dahulu di atasnya berdiri tiang-tiang penyangga bangunan dan diperkirakan mempunyai dinding. Bangunan ini diperkirakan berfungsi sebagai tempat tinggal. Ya, sekarang kita akan memasuki Goa Ratu Boko. Kira-kira seperti apa sih penampakan atau wujud dari Goa Ratu Boko? Goa Lanang dan Goa Wadon. Sebelah timur situs Ratu Boko terdapat 2 buah gua, yaitu Gua Lanang dan Gua Wadon. Pada Gua Lanang terdapat ambang alas lubang, masuknya terdapat pahatan palus, sedangkan pada Gua Wadon terdapat ambang atas lubang masuknya terdapat pahatan vagina. Ruangan Gua Lanang lebih besar dari ruangan Gua Wadon. Gua-gua tersebut berfungsi sebagai semacam gardu jaga, karena dari lingkungan sekitar gua tersebut, orang bisa memandang wilayah di sebelah selatan dan timur dengan leluasa.
Sahabat Jalan Pesiran, demikianlah liputan kami kali ini di kawasan dari Ratu Boko. Mudah-mudahan informasi ini dapat menambahkan hasanah dari pengetahuan kita tentang situs-situs yang berada di Indonesia. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.